Halo, selamat pagi Sobat Investor. Bagaimana kabar portofolio Anda di awal 2026 ini? Apakah sudah berkembang sesuai harapan? Jumpa lagi dengan kami dalam program Ticker Talks edisi Rabu 14 Januari 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita tahu, indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin, Selasa 13 Januari 2026, ditutup menguat 63,58 poin atau 0,72% menuju 8.948,3. Sebanyak 358 saham menguat, 340 saham melemah, dan 251 saham stagnan. Sebanyak 60,2 miliar saham terlibat dalam transaksi dengan nilai transaksi mencapai 33,1 triliun rupiah. Yang menarik adalah bahwa perdagangan kemarin cukup volatile, indeks dibuka menguat, lalu sempat melemah dan kemudian berhasil rebound di masa-masa akhir perdagangan sehingga ditutup menguat dan nyaman di zona hijau. Untuk membahas kondisi pasar baik untuk perdagangan kemarin dan perdagangan hari ini, kita sudah tersambung dengan Head of Business Development Division dari PT Hainan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat datang Mas Reza. Terima kasih. Sama-sama Mas Taufan. Gimana kabar hari ini Mas? Hari ini penuh dengan semangat, semoga hijau lagi. Amin, amin. Nah, ya langsung saja karena sudah ngomongin soal zona hijau nih. Ada yang menarik di pergerakan indeks di perdagangan kemarin yang cukup volatile ya. Sempat membuka perdagangan di zona hijau, terus sempat melemah, tapi kemudian berhasil rebound dengan ditutup di zona hijau. Menurut Mas Reza, ini sebenarnya apa yang terjadi? Oke, kita coba bahas sedikit bahwa memang minggu ini sangat volatilitasnya tinggi ya. Di Senin kita turun dalam, terus kemarin pagi kita naik, terus sempat turun lagi dalam, dan akhirnya bisa naik. Volatilitasnya memang tajam. Tapi memang kita lihat pergerakan tersebut itu mencerminkan kondisi pasar yang sedang dalam fase penyesuaian ekspektasi, Mas. Jadi memang ada beberapa aksi profit taking pendek yang dilakukan, tapi sekaligus juga adanya rotasi portofolio, terutama setelah rally yang cukup agresif di beberapa sesi sebelumnya. Jadi terkait juga dengan berita MSCI nanti Februari, investor juga sedang melihat-lihat dan sedang menahan sehingga rotasinya tentu berjalan. Kemudian juga seiring dengan di perkembangan global itu juga pasar merespon cukup hati-hati dengan ketidakpastian global. Tapi memang sebetulnya minat belinya menguat. Ini ditandai dengan kemarin pun juga investor asing net buy walaupun cuma sedikit sekitar sekian ratus 200 miliar. Tapi saham-saham berkapitalisasi besar kemarin mampu menarik indeks kembali ke zona positif, Mas. Jadi kepercayaan terhadap prospek pasar saham itu masih terjaga. Jadi volatilitas yang terjadi itu masih bersifat sehat, Mas, dan mencerminkan dinamika pasar yang aktif. Walaupun agak deg-degan, tapi masih sehat lah, Mas. Gitu kira-kira. Jadi mulai ada aksi profit taking sedikit, tapi secara garis besar kondisi pasar masih sehat ya. Secara umum yang ada di pasar nih, kita bisa melihat sentimen atau katalis apa saja yang perlu dipertimbangkan atau perlu dicermati oleh pelaku pasar. Oke. Pertama pasti adalah ekspektasi penurunan Fed. Ya, ini nanti setelah data ekonominya rilis, kita akan menunggu dengan harapan memang masih ada penurunan satu kali lagi dalam waktu dekat. Kemudian kita harus mencermati juga terkait harga barang komoditas ya, yang relatif stabil. Minyak mentah itu terkonsolidasi dengan baik di tengah ketegangan geopolitik. Sementara kalau batu bara dan nikel trennya sebetulnya positif ya, mendukung saham-saham di energi dan mining. Terlepas kemarin ada sentimen sedikit negatif terkait pembatasan kuota ekspor. Cuman sebetulnya secara komoditas harganya tuh terjaga. Kemudian geopolitik global juga harus menjadi perhatian. Kita harus melihat perkembangannya sampai di mana.
Dan juga kemarin kita lihat Wall Street menguat, Nasdaq juga terdorong oleh saham teknologi, dan itu juga mendukung di saham-saham teknologi dan komunikasi di Indonesia. Ditambah lagi Mas, terkait dengan optimisme indeks akan mencapai 10.000 dan pola pertumbuhan ekonomi agresifnya Pak Purbaya, harusnya tren bullish itu atau rebound akan sedang terjadi atau akan terjadi Mas. Saya masih percayanya di situ. Tren bullish itu masih bisa diharapkan terjadi. Nah, kalau dengan segala sentimen yang ada, baik itu di level domestik maupun global, menurut Mas Reza, seberapa besar peluang perdagangan hari ini bakal ditutup di zona hijau? Atau justru sentimen untuk mulai profit taking nih, itu juga berpeluang untuk menguat gitu? Ya, secara teknikal ya, indeks itu berhasil bertahan di atas level support 8.870. Jadi dia pasti akan ngejar ke atas lagi nih, ke 9.032 dan berikutnya ke 9.100. Jadi saya melihat ada potensi penguatan terbatas. Jadi, tapi investor tetap disarankan untuk disiplin karena benar-benar profit taking intraday-nya itu banyak sekali ngambil karena kemarin-kemarin itu yang naik rotasinya tuh sangat tajam. Jadi pasti akan ada beberapa emiten yang akan profit taking, Mas. Jadi itu yang harus kita cermati dalam pemilihan sahamnya sendiri. Iya, dengan kondisi yang demikian kita lebih spesifik lagi tadi. Setelah ngomongin indeks, terus kemudian sentimen yang ada, kira-kira menurut Mas Reza ini sektor saham apa saja atau malah justru lebih bisa spesifik saham-saham apa saja yang sepertinya cukup menarik untuk dibidik pada perdagangan hari ini? Oke, tapi ini kita bicara sektor aja bahwa tadi sudah disampaikan bahwa optimisme indeks 10.000 dan pola pertumbuhan ekonomi agresifnya Pak Purbaya itu pasti akan mendorong beberapa sektor seperti perbankan. Jadi perbankan asing sudah mulai masuk, terus prospek penurunan suku bunga dan peningkatan keuntungan dari bank terkait dengan kredit yang banyak diluncurkan itu pasti akan menarik. Kemudian dari seksi konsumsi juga akan menarik karena inflasi masih terkendali dan kita tahu di Q4 kemarin daya beli masyarakat terutama di middle level itu juga menguat. Kemudian seperti kita tadi sampaikan bahwa di Amerika di teknologi dan telekomunikasi dan teknologi juga mengalami peningkatan dan itu pasti akan membuat sektor yang sama di negeri kita juga akan naik. Di lain itu juga energi dan komoditas Mas, itu juga perlu dicermati. Terutama kayak batu bara, emas, dan nikel terutama sekarang. Nikel, timah juga bisa dilihat. Itu Mas, kurang lebih Mas. Yap, penjelasan dan analisa yang menarik sebenarnya dari Mas Reza. Sayang dengan waktu yang terbatas kita harus akhiri perbincangan kali ini. Terima kasih banyak Mas Reza atas penjelasannya yang komprehensif. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Yap. Baik Sobat Investor, demikian perbincangan kami dengan analis pasar terkait proyeksi maupun analisa saham yang bisa mungkin Sobat Investor manfaatkan untuk menentukan kebijakan investasi di perdagangan hari ini. Demikian Ticker Talk edisi hari ini, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.